1686 Monster Raksasa Fang Yuan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah mencari selama berhari-hari, Fang Yuan menemukan gua surga lain dan gua itu tidak memiliki pecahan 9 surga. Tapi ini adalah gua surga jalur transformasi, tingkat pencapaian jalur transformasiku agak kurang. Guru besar agung, guru besar agung-agung. Fang Yuan adalah guru besar di jalur transformasi, ia kurang memiliki pencapaian 1 tingkat penuh. Kurangnya tingkat pencapaian bukanlah masalah karena hal itu dapat diatasi dengan alam mimpi. Perbatasan selatan memiliki banyak alam mimpi jalur transformasi, yang cukup bagi Fang Yuan untuk menembus pencapaian guru besar agung di jalur transformasi, hanya saja ia harus menghadapi beberapa rintangan. Selain alam mimpi, Fang Yuan memiliki metode cadangan lain untuk mencapai tingkat pencapaian jalur transformasi. Yaitu dengan menggunakan gua abadi yang memanggil malapetaka, celah penempa kesengsaraan abadi, serta makna sebenarnya Reckless Savage di dataran es utara. Pemilik asli gua surga ini adalah gua abadi peringkat 8 jalur transformasi yang telah melewati 1 kesengsaraan yang tak terhitung banyaknya. Peringkat 8 Gu Immortals harus melewati 3 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, setelah itu adalah peringkat 9. Kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya itu menakutkan dan juga disebut kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang apokaliptik. Untuk peringkat 8 Gu Immortals, ada bahaya besar untuk mati tetapi juga kesempatan untuk maju dengan cepat dalam kultivasi mereka. 1 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan 2 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya adalah klasifikasi tingkat kultivasi Gu Immortal peringkat 8. Jika Fang Yuan mencaplok surga gua ini, kultivasinya akan segera melonjak ke 1 tingkat kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Kemajuan yang mengerikan seperti itu pasti dapat membuat pengadilan surgawi panik. Duke Long dan Bo King juga hanya berada di level 2 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, melewati kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya ketiga akan menjadi peringkat 9. Duke Long, bagaimanapun, tahu bahwa dia tidak cocok untuk itu sehingga dia menggabungkan aperture abadi dengan pengadilan surgawi, berubah menjadi aperture hantu. Di sisi lain, Bo King mencoba untuk maju tetapi binasa. Karena gua surga bencana binatang ini belum mencaplok pecahan 9 surga, bagaimana ia bisa melewati bencana dan kesengsaraan? Tidak mudah baginya untuk berulang kali melewati bencana dan kesengsaraan hanya dengan kekuatannya sendiri. Di masa lalu, roh daratan Lang ia takut akan bencana dan kesengsaraan sehingga ia menurunkan gua surganya menjadi tanah yang diberkati. Ini adalah pilihan yang sangat bijaksana, tentu saja metode untuk menurunkan gua surga menjadi tanah yang diberkati sangat langka dan bukan sesuatu yang dapat digunakan oleh gua surga manapun. Wujud surga terbang berputar-putar sambil mengirimkan informasi. Fang Yuan menemukan fenomena aneh, bencana dan kesengsaraan gua surga ini adalah satu jenis, semuanya adalah bencana binatang. Malapetaka binatang adalah sejenis kesengsaraan, terkadang, mereka terbentuk dari binatang buas yang terpencil, dan terkadang dari binatang buas purba yang terpencil. Di gua surga ini, kesengsaraan surgawi adalah malapetaka binatang buas yang terpencil, kesengsaraan besar adalah malapetaka binatang buas purba yang terpencil, dan segudang kesengsaraan adalah malapetaka binatang buas yang terpencil yang tak terlupakan. Metode apa ini? Itu benar-benar dapat membatasi jenis malapetaka dan kesengsaraan. Jika semuanya adalah malapetaka binatang buas, akan sangat mudah untuk mengatasinya. Bagaimanapun, binatang buas memiliki bentuk fisik dan tidak sulit untuk diblokir tidak seperti hujan, angin, dan kabut. Saat bentuk surga terus menyelidiki, Fang Yuan menemukan informasi yang lebih dalam. Dia mendesah, jadi gua surga ini tidak membatasi malapetaka dan kesengsaraan, tetapi mengubah malapetaka dan kesengsaraan apapun menjadi malapetaka binatang buas. Sungguh metode yang luar biasa. Ada banyak jenis malapetaka dan kesengsaraan, tetapi pembentukannya akan dipengaruhi oleh gua surga malapetaka binatang ini, yang pada akhirnya akan berubah menjadi binatang buas. Selain dari malapetaka yang memanggil gua abadi dan bukaan penempaan kesengsaraan abadi, Fang Yuan akhirnya menemukan metode lain yang ditujukan pada malapetaka dan kesengsaraan, yaitu transformasi malapetaka binatang. Setiap gua surga yang dapat terus ada tidaklah sederhana. Gua surga sastra mendalam seperti ini. Gua surga malapetaka binatang bahkan lebih dari itu. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Gua surga ini berisi populasi yang sangat besar dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya,
dan yang lebih penting, metode transformasi malapetaka binatang. Aku perlu mendapatkan metode ini, itu akan sangat berguna dalam menghadapi kesengsaraanku. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memindahkan esensi abadi leci putihnya ke bangau bentuk surga. Sesaat cahaya perlahan meluas saat Fang Yuan terbang masuk. Kali ini, dia tidak dihalangi oleh Gu Immortal peringkat 8 manapun karena tidak ada eksistensi peringkat 8 di Gua Surga Beast Calamity ini. Namun, saat dia masuk, seluruh Gua Surga mulai berguncang. Kekuatan yang dalam dan luas datang dari segala arah, tidak hanya memengaruhi cahaya putih tetapi juga memberikan tekanan pada Fang Yuan. Apa ini? Fang Yuan sedikit bingung pada awalnya sebelum segera menyadari. Ada ekspresi aneh di wajahnya, jadi begini. Aku bukan dari Gua Surga ini dan datang dari dunia luar, karena kekuatanku terlalu kuat dan Gua Surga ingin menolakku, memperlakukanku sebagai kesengsaraan. Gua Surga Beast Calamity ini dapat mengubah malapetaka dan kesengsaraan menjadi semua jenis binatang. Saat ini, kekuatan ini memengaruhi Fang Yuan. Fang Yuan merenung, ada kemungkinan untuk melawan kekuatan ini dengan paksa, tetapi aku khawatir pertarungan kita mungkin akan menghancurkan metode ini. Meskipun bentuk surga menemukan beberapa tanah warisan yang ditinggalkan oleh pemilik aslinya, bagaimana jika metode transformasi malapetaka binatang tidak tercatat di sana? Untuk berjaga-jaga, lebih baik mempertahankan surga gua malapetaka binatang dalam keadaan aslinya dan tidak menghancurkan pengaturan penting apapun. Memikirkan hal ini, Fang Yuan dengan berani menarik kembali pertahanannya. Dia kemudian merasakan tanda-tanda dao jalur transformasi sementara yang tak ada habisnya ditambahkan ke tubuhnya. Pada saat yang sama, tanda-tanda dao lainnya juga berubah menjadi tanda-tanda dao jalur transformasi. Hebat, hebat. Jalur transformasi dapat memproyeksikan setiap jalur, tanda-tanda dao jalur transformasi dapat berubah menjadi tanda-tanda dao jalur manapun. Saat ini, transformasi ini telah terbalik, mengubah tanda-tanda dao jalur lain menjadi tanda-tanda dao jalur transformasi. Fang Yuan menghela napas dan memuji berulang kali, metode ini luar biasa, tampaknya melibatkan kedalaman terdalam dari jalur transformasi. Rasanya seperti aku hanya perlu masuk dan keluar dari sini beberapa kali dan membiarkan pengaruh ini memengaruhi tubuhku untuk memahami esensi sejati dari metode ini. Tentu saja, metode tercepat adalah menyerbu ke beberapa tempat warisan itu dan merebut warisan sejati di sana. Aku dapat memeriksa apakah ada catatan asli tentang transformasi malapetaka binatang. Tubuh Fang Yuan berubah dan terus berkembang. Dia perlahan-lahan berubah tak dikenali saat dia berubah menjadi binatang buas. Jika bukan karena bentuk surga yang sudah memeriksa dengan jelas bahwa transformasi ini tidak memiliki efek samping, Fang Yuan tidak akan berani menerima pengaruh semacam ini. Teriak. Setelah beberapa saat, Fang Yuan berubah menjadi monster besar dengan kepala banteng dan tubuh manusia. Dia sebesar gunung, kulitnya sekuat baja, bulu banteng memenuhi tubuhnya, dan hidungnya mengeluarkan suara napas kasar saat dia melangkah maju. Seluruh gua surga malapetaka binatang berguncang. Banyak orang menatap langit dan melihat Fang Yuan. Setelah sesaat linglung, teriakan dan jeritan memenuhi langit. Monster, monster, monster muncul lagi. Monster ini sangat besar, auranya juga sangat berbeda dari yang sebelumnya. Cepat, cepat panggil prajurit binatang buas kita. Di bawah antisipasi cemas banyak orang, seorang prajurit binatang tempur muncul. Ini adalah pria parubaya dengan tingkat kultivasi Gu Immortal peringkat 7, tetapi auranya agak aneh. Dia tampak polos dan ekspresinya serius saat dia bergerak ke atas tembok kota. Hanya ada satu catatan tentang monster sebesar itu yang muncul dalam sejarah. Aku bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan hanya dengan sekali melihatnya. Dia mendesah dalam hati sambil mengepalkan tinjunya, api semangat juang membumbung di matanya, namun demi tanah airku, demi membela cinta dan keadilan, aku akan mengalahkan monster ini apapun yang terjadi. Ayo, binatang tempurku, bertransformasilah. 1. Pria parubaya itu berteriak keras dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Tak lama kemudian, teriakan elang terdengar, seekor elang raksasa putih keperakan terbang dari cakrawala. Ini adalah binatang buas kuno yang sunyi. Tubuh elang raksasa putih keperakan itu juga mulai memancarkan cahaya. Pria parubaya itu melompat sementara elang raksasa putih keperakan itu menukik ke bawah. Cahaya di keduanya semakin terang dan ketika keduanya bertemu di udara, kedua cahaya itu menyatu. Ledakan, cahaya itu menghilang. Dengan kepala elang, tubuh manusia,
dan dua sayap di punggungnya, seorang prajurit binatang setinggi tembok kota muncul. Kerumunan itu langsung bersorak kegirangan. Dia ada di sini, prajurit elang kita telah muncul. Maju prajurit elang, bunuh monster raksasa ini. Kami mendukungmu, kau pasti akan berhasil. Di tengah sorak-sorai penonton, prajurit elang terbang ke langit dan menyerang Fang Yuan. Dia berteriak dalam hatinya, aku tidak akan mengecewakan siapapun. Ayo, mari kita bertarung hebat. Bam, suara renyah bergema, Fang Yuan yang diam menghantam prajurit elang dengan satu tamparan. Ledakan, tubuh prajurit elang membentuk lengkungan di langit seperti meteor yang jatuh sebelum bertabrakan dengan keras di tanah, membentuk kawah besar dengan debu beterbangan di mana-mana. Penonton terdiam, pusing yang hebat hampir membuat prajurit elang pingsan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatasinya sebelum akhirnya berhasil meredakan pusingnya, lalu perlahan-lahan keluar dari kawah yang dalam. Apa yang terjadi? Aku benar-benar terbanting ke tanah oleh monster ini. Prajurit elang bereaksi setelah beberapa saat. Mengingat kejadian itu, matanya menunjukkan ketakutan yang hebat. Kecepatan tadi, ini tidak masuk akal. Bagaimana tubuh sebesar itu bisa bergerak dengan lincah seperti itu? Ini tidak mungkin. Biasanya, monster sebesar itu harus memiliki sifat kasar dengan kekuatan yang besar. Tidak mungkin monster itu memiliki kelincahan dan kecepatan seperti itu. Prajurit elang berdiri dari kawah yang dalam, kepalanya dipenuhi keringat dingin. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah kemungkinan, tunggu sebentar, mungkinkah serangan itu adalah teknik bertarung monster ini? Dia menatap Fang Yuan yang telah berubah menjadi monster raksasa dengan kepala banteng dan tubuh manusia, bayangan besar menyelimuti prajurit elang. Prajurit elang perlahan-lahan mendapatkan kembali keberaniannya saat dia memikirkan hal ini. Kamu memiliki teknik bertarung, aku juga memiliki teknik bertarung. Aku sudah tahu teknik bertarungmu, tetapi hewan besar yang bodoh sepertimu tidak dapat memahami teknik bertarungku. Benar sekali, selama aku dapat memanfaatkan kesempatan itu, aku pasti memiliki kesempatan untuk menang. Memikirkan hal ini, mata prajurit elang memancarkan cahaya penuh harapan. Dia berdiri. Benar sekali, bagaimana mungkin prajurit elang dapat langsung pingsan? Majulah, prajurit elang, kami percaya padamu. Melihat prajurit elang berdiri, kota yang sunyi senyap itu tiba-tiba bersorak-sorai yang menggetarkan surga. Teriakan elang bergema, prajurit elang mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit lagi. Kau punya teknik bertarung, aku juga punya teknik bertarung. Monster, biar kutunjukkan padamu, teknik bertarungku, ilusi perak. Teriak prajurit elang. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi, terbagi menjadi 6 gambar ilusi, semuanya tampak hidup dan tidak ada bedanya dengan tubuh aslinya. Dalam sekejap, prajurit elang asli dan palsu mengelilingi Fang Yuan dan terbang di atasnya dalam sebuah lingkaran. Keributan di kota itu langsung melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Lihat, itu adalah teknik bertarung ilusi perak milik prajurit elang. Dia akhirnya menggunakannya, lihat. Monster itu tampak linglung, dia tidak tahu harus menyerang yang mana. Kesempatan menang ada di sini, pergi, bunuh monster raksasa itu. Ah gelombang, prajurit elang benar-benar keren. Prajurit elang mendengar sorak-sorai kerumunan yang memperkuat keberanian dan niat bertarungnya di dalam hatinya. Namun dalam hati dia tetap tenang, aku harus menggunakan kesempatan ini untuk melakukan serangan yang pasti. Meskipun aku tidak dapat membunuh monster ini, aku harus dapat melukainya dengan parah. Bagaimanapun, teknik bertarung menghabiskan banyak stamina dan tidak dapat digunakan berulang kali. Petik 2. Itulah sebabnya, meskipun monster ini kuat, ia tidak dapat menggunakan teknik bertarungnya berulang kali. Aku akan menggunakan ilusi terlebih dahulu untuk membuatnya menyerang dan menghabiskan staminanya. Setelah ia menghabiskan kekuatannya sendiri, ketika ia tidak memiliki stamina lagi, aku mungkin dapat menangkapnya hidup-hidup. Prajurit elang sebenarnya ingin menangkap Fang Yuan hidup-hidup, meskipun Fang Yuan tidak dapat merasakan pikiran ini, dia dengan jelas melihat teknik bertarung prajurit elang. Prajurit elang terus-menerus berdengung di sekitar Fang Yuan, kadang-kadang, satu atau dua tiba-tiba menukik dan menyerang Fang Yuan dengan cakar dan paruh mereka yang tajam. Fang Yuan berdiri di tempat tanpa menghindar. Prajurit elang ini semuanya adalah ilusi tanpa ancaman nyata dalam serangan mereka. Di mata Fang Yuan, itu adalah tanda yang jelas. Fang Yuan tenang dan kalem, tertawa dalam hati, surga gua ini agak menarik. Pertama-tama,
Interaksi antara manusia dan Dewa Gu menarik. Mereka harmonis. Berbeda dari 5 wilayah dunia luar di mana manusia seperti semut dan Dewa Gu berada di atas, di surga gua ini, Dewa Gu adalah roh penjaga manusia. Yang lebih penting, mereka bahkan bersemangat untuk mengambil tugas penjaga ini. Dari titik ini, Fang Yuan dapat melihat jejak surga. Tapi ini tidak aneh. Setiap surga gua membentuk dunia kecilnya sendiri. Jika ada sedikit kontak dengan dunia luar di 5 wilayah, gua surga akan membentuk struktur sosial yang berbeda dan menciptakan gaya yang unik untuk dirinya sendiri. Kedua, gaya bertarung dan metode kultivasi Master Gu dan Dewa Gu. Di sini juga menarik. Misalnya, lawan sebelum Fang Yuan telah bergabung dengan elang raksasa putih perak binatang buas kuno untuk menciptakan semacam bentuk pertempuran fusi manusia binatang. Ini jelas merupakan metode jalur transformasi dan keuntungannya sangat jelas. Biasanya, Dewa Gu perlu mengeluarkan esensi abadi untuk mengaktifkan Gu abadi atau gerakan pembunuh abadi. Tetapi Dewa Gu di sini hanya perlu bergabung dengan binatang buas dan dapat memiliki teknik bertarung. Yang disebut teknik bertarung hanyalah kemampuan bawaan dari beberapa binatang buas atau binatang buas kuno. Itu seperti elang surgawi ekstrim atas Fang Yuan yang dapat masuk dan keluar dari lubang abadi. Kemampuan bawaan ini dikenal sebagai teknik bertarung oleh orang-orang di sini, itu tidak menghabiskan esensi abadi tetapi memiliki tuntutan besar pada stamina, bahkan memiliki beberapa biaya lain seperti mengorbankan bagian tubuh atau umur tertentu. Baik itu teknik bertarung, Gu abadi, atau jurus pembunuh abadi, jika kita telusuri asal-usulnya, semuanya pada dasarnya adalah Dao. Karena binatang buas dan binatang buas purba memiliki akumulasi tanda Dao yang padat di tubuh mereka, dan fakta bahwa area tertentu di tubuh mereka memiliki konsentrasi tanda Dao yang lebih tinggi, mereka akan memiliki kemampuan bawaan atau teknik bertarung. Gu abadi adalah pecahan Dao besar, mereka mewakili hukum langit dan bumi tertentu. Tidak perlu membicarakan jurus pembunuh abadi, jurus-jurus itu biasanya merupakan gabungan dari beberapa Gu abadi dan sejumlah besar Gu fana. Jurus-jurus itu merupakan gabungan terorganisasi dari tanda Dao dan pecahan Dao besar yang melalui prosedur mendalam tertentu untuk mencapai efek dan kekuatan keseluruhan yang lebih besar. Faktanya, jurus-jurus pembunuh abadi yang paling primitif telah diciptakan oleh para dewa abadi yang menggunakan distribusi tanda Dao dari binatang buas yang terpencil sebagai referensi. Mereka meniru dan bereksperimen dengan distribusi ini dan akhirnya menciptakan jurus-jurus pembunuh abadi. Para dewa abadi di sini dapat bergabung dengan binatang buas yang terpencil dan binatang buas yang terpencil kuno untuk menggunakan kemampuan bawaan binatang buas itu. Mereka tidak perlu menghabiskan usaha keras untuk menyempurnakan Gu abadi apapun dan juga dapat menghemat bahaya dan biaya pelatihan serta menciptakan jurus-jurus pembunuh abadi. Keuntungan ini benar-benar menonjol. Gu abadi sulit ditemukan dan setiap Gu abadi itu unik. Namun, ada banyak binatang buas yang terpencil dan binatang buas yang terpencil kuno, bahkan binatang buas yang terpencil seperti elang surgawi ekstrim atas dapat ditemukan dalam kelompok. Binatang buas yang terlantar dan binatang buas purba yang memiliki bakat bawaan seringkali terlihat bodoh karena kurangnya kecerdasan mereka. Namun, setelah mereka bergabung dengan Dewa Gu akan memiliki bakat bawaan mereka dan mereka juga akan memiliki kebijaksanaan Dewa Gu. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, kelebihan mereka menutupi kekurangan masing-masing. Namun, metode ini tidak cukup fleksibel, hanya ada metode tetap untuk digunakan saat bertarung. Kemampuan bawaan tidak cukup bervariasi dan mudah ditargetkan dan dibatasi, mereka penuh dengan kekurangan. Fang Yuan juga melihat kekurangannya. Namun secara keseluruhan, kelebihan metode ini masih sangat besar, jauh melampaui kekurangannya. Jika dipopulerkan, kelima wilayah pasti akan menerimanya dengan tangan terbuka. Untungnya, metode ini tidak bocor di kehidupanku sebelumnya, jika tidak, ingatanku akan sangat berbeda. Karena metode ini hanyalah cara terbaik untuk memproduksi kekuatan pertempuran Dewa Gu secara massal, meskipun tidak dapat memengaruhi kekuatan pertempuran tingkat tinggi, itu sudah cukup untuk membalikkan beberapa situasi. Kelima wilayah memiliki banyak Dewa Gu peringkat 6 yang bahkan tidak memiliki satu pun Dewa Gu. Dan orang-orang ini adalah mayoritas dunia Gu immortal di setiap wilayah. Ketika satu wilayah memiliki metode ini sementara yang lain tidak dan mereka bertarung, berdasarkan pertarungan Gu immortal tingkat menengah hingga rendah, wilayah dengan metode ini akan memiliki peluang menang yang tinggi. Kemampuan fusi ini bukanlah hal baru tetapi tidak pernah berkembang.
Kendala terbesar adalah konflik antara tanda Dao. Tetapi Gua Surga ini mempunyai suatu metode untuk mengubah tanda Dao yang lain menjadi tanda Dao jalur transformasi. Jadi, para Dewa Gu dapat dengan mudah menyatu dengan binatang buas yang terlantar. Metode fusi ini sama dengan metode transformasi Beast Calamity. Setelah menyimpulkan ini, Fang Yuan semakin ingin memiliki metode jalur transformasi ini. Aku punya hal-hal yang harus dilakukan, lalat-lalat ini seharusnya berhenti menggangguku. Saat dia berpikir sendiri, Fang Yuan mengaktifkan metode jalur waktu. Jurus pembunuh jalur waktu miliknya saat ini tidak lagi seperti sebelumnya. Prajurit elang masih menyelidiki ketika dia secara mengejutkan menemukan bahwa waktu di sekitarnya telah melambat berkali-kali lipat. Ini, waktu menjadi sangat lambat. Bagaimana ini mungkin? Prajurit elang benar-benar ngeri. Dia cukup percaya diri dengan kecepatannya tetapi karena waktu itu sendiri dipengaruhi, dia tidak dapat menunjukkan keunggulan terbesarnya, kecepatan. Mari kita akhiri ini. Fang Yuan mengulurkan telapak tangannya perlahan, 10 jarinya terbuka dan meraih 2 sayap elang. Sialan, sialan, bergerak, bergerak. Prajurit elang meraung dalam hati, tetapi meskipun menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang, dia hanya terbang dalam jarak yang sangat pendek. Swiss. Pada saat berikutnya, Fang Yuan mengerahkan kekuatannya, langsung merobek kedua sayap itu. Ah! Ekspresi Eagle Warrior berubah kesakitan. Darah mengalir keluar dari luka di punggungnya, menyembur keluar dengan liar seperti air mancur. Eagle Warrior, tidak! Banyak orang berteriak kaget, ketakutan dan kengerian mengambil alih semangat tinggi mereka dari sebelumnya. Beberapa bahkan pingsan di tempat sementara beberapa menutupi wajah mereka. Fang Yuan perlahan-lahan meletakkan tangannya di kepala Eagle Warrior. Jantung Eagle Warrior berdebar kencang saat dia merasakan aura kematian yang kuat. Jadi ini teknik bertarungnya, memperlambat waktu, benar-benar teknik bertarung yang mengerikan. Tapi, bahkan jika aku mati di sini, itu ada gunanya. Setidaknya, aku berhasil mengungkap rahasianya. Berpikir demikian, Eagle Warrior berteriak keras, monster. Jadi bagaimana jika kau membunuhku? Masih banyak prajurit binatang buas yang datang untuk membunuhmu, kematianmu hanyalah. Bam! Fang Yuan mengerahkan tenaga di antara kedua tangannya, dan seperti semangka yang menghantam tanah, kepala prajurit elang pecah, otak berwarna putih merah dan tulang-tulang berceceran di mana-mana. Fang Yuan mengendurkan telapak tangannya. Plop, mayat prajurit elang yang tanpa kepala itu jatuh ke tanah, menciptakan awan debu. Fang Yuan menatap kota itu. Tubuhnya sangat besar, tembok kota yang tinggi hanya bisa mencapai lututnya. Ekspresinya tenang tetapi kepala bantengnya membuat banyak orang ngeri. Awan putih bergerak di samping bahunya, dan apa yang seharusnya menjadi langit yang cerah terhalang oleh sosoknya yang sangat besar, bayangannya menyelimuti hati semua orang. Ada kerumunan besar di kota itu, tetapi tidak seorang pun bersuara. Suasananya sunyi senyap. Fang Yuan perlahan bergerak menuju kota. 1. Pada saat berikutnya, seperti ledakan, banyak orang mulai berteriak dan menangis saat mereka mulai melarikan diri ke segala arah seperti lalat tanpa kepala. Dari atas dalam penglihatan Fang Yuan, manusia-manusia ini tampak seperti sekelompok semut yang menyebar melalui 4 gerbang kota. Fang Yuan mengabaikan mereka dan terus bergerak menuju kota. Bam! Betisnya menabrak tembok kota, langsung menyebabkannya runtuh seluruhnya. Dia berjalan di jalan utama kota tetapi bahkan jika itu melebar 5 hingga 6 kali lipat, tumit Fang Yuan masih akan menutupi seluruh jalan. Bangunan-bangunan runtuh seperti kotak-kotak kertas kecil saat Fang Yuan menabraknya. Ada juga beberapa manusia yang tidak beruntung yang langsung melangkah ke pasta daging, teriak. Monster Fang Yuan meraung. Tubuhnya yang besar melintasi hutan sambil menghancurkan pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah. Mundur, mundur. Prajurit rusa memegang tombak panjang, dia batuk darah saat dia pergi menghadapi Fang Yuan, menggunakan hidupnya untuk memperjuangkan waktu bagi para penghuni hutan mata air roh. Namun pada akhirnya, leher prajurit rusa dipatahkan oleh Fang Yuan, dan dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Gambaran itu berakhir di sini yang menciptakan keributan yang mendengung di aula. Puluhan prajurit yang energi dan bersemangat, pria dan wanita, tua dan muda, berbicara dengan suara rendah, ucapan dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus kering batuk 2 kali dari panggung yang ditinggikan. Aula itu segera menjadi sunyi,
semua prajurit binatang memandang lelaki tua itu dengan tatapan penuh hormat. Lelaki tua itu berbicara, kalian telah melihat gambar-gambarnya, sejak Dewa Iblis berkepala banteng turun, ia telah menghancurkan kota Elang Suci, lembah kegelapan, dan hutan mata air roh. Seorang pria kasar berambut merah berteriak, Tuan Raja Binatang Buas Tempur, apa yang masih kita tunggu? Hampir semua prajurit binatang buas tempur di dunia ada di sini dan sedang menunggu perintah Anda untuk membasmi Dewa Iblis berkepala banteng ini. Baik, Tuan, berikan kami perintah. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami telah mendapatkan informasi tentang Dewa Iblis berkepala banteng, prajurit elang, dan prajurit rusa yang tewas mengenaskan di tangannya. Kami harus membalaskan dendam mereka. Banyak prajurit binatang buas tempur berbicara, suasana kolektif di aula berubah menjadi gelisah. Orang tua itu hanya mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah, aula kembali sunyi. Dia melanjutkan, sepertinya Anda masih belum benar-benar menyadari betapa parahnya malapetaka binatang buas ini. Saya tahu bahwa setiap orang yang hadir di sini memiliki prestasi pertempuran yang luar biasa, tetapi monster ini berbeda dari biasanya. Lebih tepatnya, jika kita tidak menangani ini dengan benar, itu mungkin akan menyebabkan kiamat dunia. Apa maksudmu? Monster ini memang kuat tetapi bukankah ada monster raksasa yang telah membunuh beberapa prajurit binatang buas tempur sebelumnya? Monster ini besar dan memiliki dua teknik bertarung, teknik pertarungannya yang memperlambat waktu sangat merepotkan. Namun, teknik ini juga bisa dilawan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, berkata dengan ekspresi serius, Dewa Iblis berkepala banteng ini memiliki kekuatan yang tak terbatas, bisa dikatakan sebagai salah satu monster yang paling menakutkan. Kau pasti tahu bagaimana Raja Monster Tempur generasi pertama mati, kan? Semua prajurit monster tempur tampak tersentuh mendengar kata-kata ini. Tuan Raja Monster Tempur, maksudmu? Tidak mungkin, apakah monster raksasa ini setingkat itu? Orang tua itu mengangguk pelan, aula siput bintang tempat kita berada saat ini adalah bangkai siput laut bintang. Raja binatang tempur generasi pertama adalah prajurit binatang tempur terkuat dalam sejarah, tetapi untuk membunuh siput laut bintang, ia harus mengorbankan nyawanya. Dan Dewa Iblis berkepala banteng ini berada pada level yang sama dengan siput laut bintang. Jawaban orang tua itu membuat aula menjadi sunyi senyap. Jadi, orang tua itu melihat sekelilingnya dan melanjutkan, aku mengumpulkan semua orang untuk bergerak bersama untuk membunuh Dewa Iblis berkepala banteng ini tetapi kita sebenarnya tidak memiliki peluang besar untuk menang. Kau harus menggunakan semua kekuatanmu agar kita memiliki peluang untuk menang. Tolong bertarunglah dengan kesadaran bahwa kau akan mati. Kesadaran akan kematian, seseorang bergumam, hehehe, seseorang tiba-tiba tertawa, suasana tiba-tiba menjadi bersemangat. Prajurit binatang tempur memiliki api yang sama menyala di mata mereka. Niat bertarung mereka membumbung tinggi. Aku sudah memiliki kesadaran untuk berkorban demi tanah airku sejak lama. Ya, memangnya kenapa kalau aku harus mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkan nyawa keluarga dan teman-temanku? Kita tidak bisa membiarkan Dewa Iblis berkepala banteng ini terus mendatangkan malapetaka. Memangnya kenapa kalau dia sebanding dengan siput laut bintang? Aku percaya tinjuku dan aku percaya pada semua orang. Ya, aku percaya pada kekuatan rekan-rekanku. Raja binatang tempur generasi pertama bertarung sendirian, tetapi kita berbeda, kita saling memiliki. Beberapa orang berteriak, beberapa orang mengangkat tangan, moral terus meningkat. Orang tua itu menunjukkan senyum puas, bagus, aku akan bergabung dengan cangkang siput laut bintang dan mengangkut kalian semua. Kita akan mengepung Dewa Iblis berkepala banteng dan mengejutkannya. Ingat, masa depan dunia ini membebani pundakmu. Kami mengerti. Cangkang siput laut bintang mulai bergetar. Fang Yuan berjalan di tanah tandus. Dia masih memiliki penampilan monster dengan kepala banteng dan tubuh manusia, ukurannya setinggi gunung, bahunya setinggi awan dan langkahnya menciptakan kawah. Setiap langkahnya menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Raja binatang tempur generasi pertama seharusnya menjadi pemilik asli gua surga ini. Fang Yuan sudah yakin, dia telah menghancurkan 3 lokasi dan mengambil warisan pemilik asli gua surga bencana binatang. Warisan-warisan ini masih utuh, dan meskipun telah bertahan selama bertahun-tahun, warisan-warisan ini tidak diambil oleh prajurit binatang tempur lainnya. Metode kultivasi menyatu dengan binatang memang praktis, tetapi sayangnya bukan metode kultivasi Gu yang tepat.
Jalan seperti ini hanya akan semakin sempit semakin banyak orang berjalan di atasnya, jadi orang-orang ini bahkan tidak menyadari tentang warisan sejati Beast Calamity Immortal. Siapa itu? Fang Yuan tiba-tiba berhenti, tatapannya menjadi waspada. Pada saat berikutnya, cahaya bintang meluap dan prajurit binatang tempur muncul satu demi satu, mengelilinginya dengan erat. Monster, pergilah dan mati. Demi perdamaian dunia, aku tidak akan menyesal bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya. Semuanya, serang bersama. Percayalah pada dirimu sendiri, percayalah pada teman-temanmu. Bahkan jika monster itu lebih kuat, itu bukan tandingan kita. Pertarungan dimulai tiba-tiba, pada saat yang sama, di dasar laut tertentu di Laut Timur. Tuan, sudah selesai. Tidak ada lagi alam mimpi yang keluar. Feng Jinhuang menatap istana naga rumah Gu abadi peringkat 8 dengan gembira. Duke Long mengangguk. Usaha keras kita selama beberapa hari terakhir tidak sia-sia, rintangan terbesar telah hilang. Istana naga ditutupi oleh lapisan alam mimpi, meskipun kerangkanya tidak terganggu, seluruh rumah Gu abadi telah berhenti bekerja, ini adalah kesempatan yang sempurna bagi kita untuk mengambilnya. Sekarang, saat Duke Long merenung, kenangan masa lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Karakter merah, umur panjang, yang tertulis di aula sangat mencolok. Duke Long duduk di kursi utama, dikelilingi oleh para manusia naga. Kakek, aku di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Aku mendoakanmu mendapatkan berkah sedalam Laut Timur, dan umur panjang setinggi pegunungan perbatasan selatan. Ini adalah binatang buas terpencil yang aku buru sendiri untukmu, kuharap kakek menyukainya. Seorang pemuda manusia naga setengah berlutut di tanah sambil memegang piring di depannya, ada seekor kuda laut kecil di piring itu. Ini adalah binatang buas terpencil, kuda laut kebahagiaan, ia sangat cepat dan sulit dibunuh. Tuan muda ketujuh hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, sangat sulit baginya untuk membunuhnya, tetapi kupikir ia benar-benar menangkapnya hidup-hidup. Kudengar bahwa untuk menangkap kuda laut kebahagiaan ini, Tuan muda ketujuh menghabiskan waktu sebulan di dasar laut tanpa bergerak, baktinya kepada orang tua benar-benar menyentuh. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi, ada juga manusia abadi Gu tetapi kebanyakan adalah manusia naga. Di antara manusia naga ini, ada dewa abadi dan juga Master Gu yang fana, mereka semua adalah keturunan Duke Long. Duke Long adalah leluhur manusia naga, ia menciptakan ras manusia naga yang berbeda. Tuan muda ketujuh, dewa abadi Gu tingkat 6, adalah cucu kesayangan Duke Long. Bagus, bagus, kakek menerima hadiahmu. Duke Long tersenyum penuh kasih sayang. Para tamu terhormat dan cucu memenuhi aula, hal ini memenuhi dada Duke Long dengan kehangatan. Namun sekarang, Duke Long tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Hanya ada air laut yang gelap dan dingin di sekelilingnya serta istana naga yang sunyi senyap. Masa lalu sudah tidak ada lagi, kehangatan yang pernah mengisi hatinya telah terkubur dalam sejarah. Siapa itu? Keluarlah. Duke Long tiba-tiba berbicara, ekspresinya tenang saat tatapan tajamnya mengamati beberapa area. Seperti yang diharapkan dari Duke Long dari pengadilan surgawi, Anda memiliki persepsi yang tajam. Seorang wanita tua perlahan menampakkan dirinya. Dia bungkuk, dia memiliki kerutan dalam di wajahnya yang menyerupai pola ular berbisa ungu, memanjang dari wajahnya ke lengannya dan ke seluruh tubuhnya. Duke Long, kita pasti akan mendapatkan rumah Gu abadi ini. Seorang Gu abadi lainnya muncul, dia mengenakan jubah putih, dia tampak muda dan tampan. Benua tengahmu ingin mengambil apa yang menjadi milik Laut Timur kita. Gu abadi ketiga mendengus dingin, dia kuat dan matanya yang berbentuk segitiga bersinar dengan cahaya dingin. Gu abadi terakhir perlahan mendekati Duke Long dari belakang, dia mengenakan jubah hitam, wajahnya tidak terlihat, dia diam seperti hantu yang menakutkan, dipenuhi dengan energi gelap. Nenek Rong, Yang Zihe, Si Miao, dan Zhang Yin, kalian semua adalah dewa tunggal dan iblis dari dunia dewa Gu Laut Timur. Apakah mudah bagi kalian untuk berkultivasi hingga tingkat 8? Mengapa kalian mengirim diri kalian sendiri ke kematian dengan datang ke hadapanku? Duke Long masih santai bahkan ketika dia dikelilingi oleh 4 dewa Gu tingkat 8. Tidak perlu bicara omong kosong, ayo bertarung. Si Miao memimpin. Pertarungan besar pun terjadi. Surga putih abadi, surga gua bencana binatang. Iblis banteng, hadapi gerakan ini. Teriak seekor kera berambut emas saat ia menyerang Fang Yuan sambil membawa kekuatan angin dan guntur.
Dewa Iblis berkepala banteng Fang Yuan berdiri di tempat tanpa bergerak, diam-diam menatap kera berambut emas yang mendekatinya. Baru ketika kera itu sampai di depannya, ia mengangkat tangannya sedikit. Swoosh! Pada saat berikutnya, tinjunya yang terangkat dari lutut tiba-tiba muncul. Tepat di depan dadanya, pukulan lurus. Itu adalah gerakan biasa, tetapi dalam kondisi Fang Yuan saat ini, ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Sebelum kera berambut emas itu bisa bereaksi, ia merasakan kekuatan yang tak tertandingi yang membuatnya terlempar ke belakang. Bam! Setelah terbang melengkung pendek di udara, kera berambut emas itu menabrak gunung. Batu-batu dan bongkahan batu hancur dan jatuh, menguburnya. Kekuatan macam apa ini? Bahkan kera emas bukanlah tandingannya. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti itu yang diimbangi dengan kecepatan seperti itu. Itu memang monster yang setara dengan siput laut bintang. Selain kera emas yang terkubur, ada beberapa prajurit binatang tempur di sekitar medan perang, tetapi saat ini, mereka semua merasakan hawa dingin saat melihat akhir dari kera emas. Tenangkan dirimu, ini jelas teknik bertarung, ia akan menghabiskan staminanya secara intens jika menggunakannya berkali-kali. Salah satu prajurit binatang tempur, singa petir, meraung. Fang Yuan telah mengalahkan sebagian besar prajurit binatang tempur yang dikirim oleh Raja Binatang Tempur, tetapi masih ada 5 yang masih memiliki sedikit kekuatan. Mereka adalah 5 prajurit binatang tempur terkuat. Ada 2 prajurit singa, singa petir dan singa dharma. Yang pertama memiliki kepala singa dan tubuh manusia, dan menguasai kekuatan petir, sedangkan yang terakhir memiliki kepala manusia dan tubuh singa, dan memiliki pemulihan yang sangat kuat. Moluska seukuran gunung, disebut moluska batu. 2 cangkangnya yang besar terbuka dan dapat memuntahkan batu-batu seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya. Badak raksasa yang tampak seperti ditempa dari baja, disebut Steel Rush. Yang terakhir adalah kupu-kupu es yang sangat indah dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa, berbentuk manusia dengan sayap kupu-kupu dan dapat mengeluarkan energi es yang kuat. Hehehe, banteng bodoh, kau terjebak. Tanpa disadari, kupu-kupu es yang sangat indah telah muncul di atas kepala Fang Yuan. Energi es meledak, menutupi kepala dan bahu Fang Yuan dan dengan cepat menyebar ke bawah. Raungan, Steel Rush mengeluarkan raungan keras saat ia melesat langsung ke arah Fang Yuan, menyebabkan gempa bumi. Rasakan teknik bertarung baruku. Moluska batu tiba-tiba mulai bergerak berputar-putar dengan cepat, mengeluarkan kecepatan yang menakjubkan saat mendekati Fang Yuan. Kedua cangkangnya terbuka dan menjepit seluruh bagian bawah Fang Yuan. Pada saat berikutnya, Steel Rush dengan keras menjatuhkan Fang Yuan ke tanah. Udara dingin telah membekukan lengan Fang Yuan dalam bongkahan besar es biru tua yang dalam. Sekarang waktunya, Lightning Lion dan Dharma Lion menyerang kepala Fang Yuan dari kiri dan kanan. Mati, kelimanya berteriak bersama, niat bertarung mereka melambung ke kondisi puncak. Ledakan hebat terjadi, menyebabkan arus udara bergelombang tak terbatas. Kelima prajurit binatang tempur itu seperti papan kecil dalam badai saat mereka batuk darah dan terlempar oleh arus udara. Di awan debu, sosok hitam seukuran gunung perlahan-lahan terungkap. Fang Yuan diam-diam berdiri di tempat asalnya, dia melihat kelima prajurit binatang tempur yang ingin melawannya berjuang di tanah, sebelum terus bergerak maju. Bam bam bam, setiap langkahnya mengguncang tanah di sekitarnya dan meninggalkan jejak kaki besar. Sialan, jangan pergi, berhenti, hentikan. Para prajurit binatang buas berjuang untuk berdiri, tetapi hanya singa petir yang nyaris tidak bisa berdiri. Itu singa petir, pergilah, kau harus menghentikan monster ini. Singa petir menyerang Fang Yuan tanpa rasa takut sekali lagi, tatapannya dipenuhi dengan cahaya yang tegas, jika kau ingin membantai yang lain, kau harus melangkah melewati. Mayatku, ledakan, tidak seorang pun melihat bagaimana Fang Yuan menyerang, mereka hanya melihat singa petir terbanting kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Tubuh singa raksasa itu terseret di tanah, menciptakan jurang berukuran 30 meter sebelum berhenti. Singa petir pingsan, tidak ada gerakan darinya lagi. Fang Yuan terus bergerak maju. Dia telah mengendalikan dirinya sendiri dan tidak mengambil nyawa orang-orang ini. Berbeda dari saat dia baru saja menyerbu, setelah mewarisi beberapa warisan, sikapnya telah berubah. Saat ini, dari cara dia melihatnya, semua yang ada di surga gua bencana binatang ini adalah miliknya. Ini tentu saja termasuk prajurit binatang buas tempur ini. Itulah tanah warisan terakhir yang tersisa. Selama aku mengambil warisan ini,
aku dapat menggabungkan semua isi warisan dan mendapatkan isi yang lengkap. Tak lama kemudian, Fang Yuan sampai di hadapan siput laut bintang. Siput laut bintang adalah binatang buas yang tak bertuan, tetapi yang ada di hadapan Fang Yuan hanyalah mayatnya. Beast Calamity Immortal telah terluka parah saat melawan siput laut bintang dan menderita luka fatal yang tidak dapat disembuhkan. Di ranjang kematiannya, dia telah meninggalkan warisan dan juga menempa siput laut bintang ini menjadi tanah warisan terakhir. Dewa Iblis berkepala banteng, aku telah menunggumu. Raja binatang tempur generasi ini berdiri di atas siput laut bintang dan menatap Fang Yuan. Dia sudah sangat tua dan seperti semut kecil jika dibandingkan dengan ukuran Fang Yuan. Namun, mata semut ini menyala dengan nyala api yang menyala-nyala. Cahaya bintang tiba-tiba bersinar di tubuh siput laut bintang dan menutupi tubuh lelaki tua itu. Beberapa napas kemudian, cahaya bintang itu menjadi sangat tajam. Setelah cahaya bintang menghilang, raksasa berbaju besi tebal berdiri di depan Fang Yuan, hanya sedikit lebih pendek dari Fang Yuan. Oh, jadi metode ini tidak terbatas pada binatang hidup, bahkan dapat digunakan pada mayat binatang buas yang sudah punah. Fang Yuan terkejut dalam hati. Namun, tak lama kemudian, dia mengerti. Metode jalur transformasi ini bergantung pada tanda Dao dan tidak membedakan antara target yang hidup atau mati. Meskipun siput laut bintang itu sudah mati, cangkangnya masih menyimpan sejumlah besar tanda Dao jalur bintang yang dapat digunakan oleh lelaki tua itu. Ini seharusnya menjadi kartu truf terbesar gua surga ini, kan? Sayangnya, bahkan jika itu adalah siput laut bintang yang masih hidup, itu tidak akan sebanding denganku. Apalagi mayatnya yang telah kehilangan begitu banyak tanda Dao sejak kematiannya. Fang Yuan mencibir dalam hati saat dia menyerang raksasa berbaju besi bintang itu. Pertarungan itu sengit tetapi hasilnya sesuai dengan harapan Fang Yuan. Di medan perang yang penuh luka, Fang Yuan masih berdiri dengan gagah sementara raksasa berbaju besi bintang itu ambruk di tanah di ambang kematian. Tidak ada harapan, prajurit binatang tempur lainnya yang datang untuk membantu dalam pertempuran itu berlutut di tanah, wajah mereka pucat. Cahaya bintang bersinar, raksasa berbaju besi bintang itu sekali lagi berubah menjadi raja binatang tempur generasi saat ini dan ada juga cangkang siput laut bintang dengan retakan di sekujur tubuhnya. Fang Yuan memeriksa sebentar dan menemukan kedalaman di dalam siput laut bintang itu. Dia tertawa dan tiba-tiba berbicara, roh surgawi bencana binatang, apakah kamu masih belum keluar? Petik 2. Semua prajurit binatang tempur tercengang dan terguncang. Apa yang baru saja kudengar? Monster raksasa itu berbicara, dia benar-benar bisa berbicara bahasa manusia. Apakah aku mendengar sesuatu karena aku sudah terlalu tua dan akan segera mati? Raja binatang tempur bergumam dengan ekspresi datar. Namun, pada saat berikutnya, sebuah adegan yang lebih mencengangkan terjadi. Roh surgawi Beast Calamity terbang menuju Fang Yuan bersama dengan beberapa gua abadi. Roh surgawi itu berwujud seekor kilin muda. Ia berbicara dengan suara yang tajam dan jelas, Dewa Abadi asing, meskipun kau datang ke sini dan memperoleh banyak warisan, kau belum memperoleh pengakuan penuh dariku. Kau membunuh orang-orang tak berdosa dengan gegabah dan mengamuk dengan liar, kau kuat tetapi kau hanya bisa memperoleh jurus pembunuh abadi dari tubuh utamaku. Mengenai gua abadi dan hak warisan gua surga ini, jangan pernah berpikir tentang itu. Oh, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dengan makna yang dalam. Kilin muda itu serius, aku tahu apa yang kau pikirkan, bahkan aku tidak akan bisa menang melawanmu jika kau menggunakan kekerasan. Tetapi aku bisa membuat gua abadi ini meledak sendiri dan menghancurkan gua surga, kau tidak akan mendapatkan apapun dari ini. Fang Yuan terdiam, ia merasa agak gelisah ketika melihat tatapan tegas kilin muda itu. Roh surgawi seperti roh tanah, ia tidak akan berbohong. Fang Yuan tidak dapat memeriksa di mana gua abadi Beast Calamity Immortal berada. Dan penekanan roh cahaya darahnya tidak cukup tinggi untuk menimbulkan ancaman yang cukup bagi roh surgawi gua surga. Jadi seperti ini, prajurit binatang tempur di sini awalnya adalah bagian dari warisan. Aku menyadari niat Beast Calamity Immortal. Setelah keheningan yang lama, Fang Yuan tiba-tiba berbicara. Bahkan jika kamu mengerti sekarang, sudah terlambat. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Tetapi kamu tidak pergi dengan tangan kosong. Menurut pengaturan tubuh utama, gerakan pembunuh abadi akan diserahkan kepadamu. Roh surgawi telah menjelaskan maksudnya dengan jelas, ia ingin dia pergi.
Setelah Fang Yuan memperoleh gerakan pembunuh abadi ini, dia tidak tinggal atau menggunakan kekuatan, meninggalkan Gua Surga Beast Calamity melalui pintu masuk yang dibuka oleh roh surgawi. Laut Timur, pertarungan antara 5 Gu Immortal peringkat 8 sangat mencengangkan. Gelombang laut dan tsunami besar melonjak, awan gelap bergemuruh di langit dengan kilat menyambar dan guntur menderu. Arus bawah laut naik ke permukaan, jalur racun, jalur air, jalur jiwa, dan segala macam metode yang mengerikan telah memusnahkan semua makhluk hidup di sekitarnya. Jika kau masih punya metode yang tersisa, gunakanlah. Duke Long masih santai. Feng Jinhuang berdiri di sampingnya, dia benar-benar aman bahkan tanpa sehelai rambut pun yang tidak pada tempatnya. Namun saat ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan antara Gu Immortal peringkat 8 dalam jarak sedekat itu. Ini benar-benar memperluas perspektifnya. Nenek Rong, Yang Zihe, dan yang lainnya tampak serius dan tertekan. Setelah benar-benar bertukar jurus, mereka merasakan kekuatan Duke Long. Meskipun Duke Long sendirian dan memiliki beban, Feng Jinhuang, keempat petarung peringkat 8 Laut Timur sebenarnya tidak mampu mengungguli sejak awal. Meskipun keempat petarung abadi menggunakan semua kekuatan mereka, mereka tidak mampu mengubah situasi. Saat ini, mereka sudah melihat tanda-tanda kekalahan. Dia sudah memiliki kekuatan kuasi peringkat 9, selain seorang Immortal Venerable atau Demon Venerable, kita tidak punya cara untuk menghadapinya. Kekuatan yang begitu dahsyat, seperti yang diharapkan dari pengadilan surgawi, seperti yang diharapkan dari Duke Long. Moral Nenek Rong, Yang Zihe, dan yang lainnya telah jatuh ke titik terendah. Sialan, kita sudah lama berencana untuk mendapatkan istana naga tetapi pengadilan surgawi akan mengambilnya. Ayo pergi. Kita bukan tandingan Duke Long dan dengan kita saling waspada, kita tidak bisa bekerja sama sepenuhnya, tidak ada artinya untuk tinggal. Melihat tidak ada pilihan, keempat petarung peringkat 8 Laut Timur segera pergi. Duke Long tidak mengejar, sasarannya kali ini adalah Istana Naga Rumah Gu Abadi dan tujuannya tidak pernah berubah. Istana Naga terkikis oleh alam mimpi dan telah hancur berantakan, aku bertanya-tanya berapa banyak Gu yang masih tersisa. Berapa banyak inti Gu Abadi yang rusak. Duke Long mendesah dalam hati saat ia bergerak untuk mengambil Istana Naga. Pada saat berikutnya, sebuah pemandangan yang mencengangkan terjadi. Istana Naga tiba-tiba mengeluarkan kemegahan yang luar biasa dan terbang ke langit. Duke Long tetap berdiri di tempat. Ia tidak dapat menghalangi Istana Naga tepat waktu dan hanya bisa melihat saat ia terbang menjauh. Jejak darah mengalir keluar dari sudut bibirnya saat matanya menunjukkan keterkejutan, Istana Naga sebenarnya sepenuhnya utuh. Bukan hanya ini, salah satu intinya adalah Gu Abadi Jalur Mimpi. Hahaha, Duke Long, mari kita lihat bagaimana kau bertarung melawan kami kali ini. Keempat peringkat 8 Laut Timur telah kembali. Ekspresi Duke Long tenggelam. Situasi telah berubah menjadi merepotkan. Ia dikepung dan Istana Naga telah terbang menjauh sambil menyebarkan auranya kemana-mana. Itu pasti akan menciptakan kekacauan di Laut Timur, gerakan pembunuh abadi, transformasi asimilasi makhluk segudang. Fang Yuan bergumam. Dia duduk di atas awan keberuntungan yang bergerak melalui udara kosong di surga putih yang tak terlupakan. Awan itu luas dan tak terbatas. Setelah meninggalkan surga Gua Beast Calamity, dia secara aktif menyerap manfaat dari perjalanan ini. Metode unik Beast Calamity Immortal adalah gerakan pembunuh abadi transformasi asimilasi makhluk segudang. Setelah menggunakan gerakan ini, gerakan itu dapat menambahkan sejumlah besar tanda dao jalur transformasi dan juga mengubah tanda dao target lainnya menjadi tanda dao jalur transformasi. Gerakan ini menghabiskan sejumlah besar esensi abadi dan juga membutuhkan emosi yang melimpah. Emosi ini harus positif dan benar. Dari titik ini, Fang Yuan akhirnya menyadari penyebab sifat para prajurit binatang tempur di surga Gua Beast Calamity. Fang Yuan tidak kekurangan esensi abadi. Selama periode waktu ini, meskipun dia telah menghabiskan banyak waktu untuk meningkatkan peringkat Gu abadinya, perolehannya juga banyak. Terutama pada tahap akhir penyempurnaan Gu, kemajuan Fang Yuan sangat besar dan pengeluarannya terus menurun. Saat ini, jumlah total esensi abadi peringkat 8 Fang Yuan sangat banyak dan dapat mendukung dua pertempuran dengan intensitas level peringkat 8. Fang Yuan juga memiliki emosi yang melimpah, ia dapat dengan mudah menciptakan emosi positif melalui metode jalur kebijaksanaan.
Pencapaian jalur kebijaksanaannya sangat tinggi. Yang tidak dimiliki Fang Yuan adalah Gu Abadi. Ada 4 Gu Abadi yang membentuk gerakan ini, di antaranya yang paling utama adalah Gu Abadi peringkat 8, adaptasi. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ini adalah Gu Abadi jalur transformasi, dan juga Gu Vital dari Beast Calamity Immortal. 3 Gu Abadi lainnya semuanya peringkat 7. Bahkan jika roh surgawi tidak memberiku Gu Abadi ini, aku dapat merebutnya. Aku telah meningkatkan tangan hantu pencuri hebat dan sekarang jauh lebih dapat diandalkan. Saat ini, aku hanya membutuhkan bentuk surga untuk terus mengintai dan menemukan tempat di mana Gu Abadi ini disembunyikan, lalu aku dapat menggunakan metode jalur pencurianku untuk mendapatkannya. Namun, agak sulit untuk mendapatkan seluruh gua surga Beast Calamity. Bagi Fang Yuan, gua surga Beast Calamity sendiri memiliki nilai yang sangat besar baginya. Namun, roh surgawi mampu menghancurkan gua surga, jadi, jika dia menggunakan kekuatan dengan gegabah, kerugiannya akan jauh lebih besar daripada keuntungannya. Dari kesimpulanku berdasarkan transformasi asimilasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya ini, Gu Immortals gua surga Beast Calamity mungkin juga memiliki kartu truf. Binatang buas yang terlantar dan binatang buas kuno yang terlantar dapat digunakan untuk transformasi asimilasi berbagai makhluk, begitu pula cangkang siput laut bintang. Para dewa Gu ini tidak memahami transformasi asimilasi berbagai makhluk, alasannya adalah dewa bencana binatang menggunakan jurus ini pada seluruh gua surga bencana binatang. Itu berarti, jika situasinya sampai seperti itu, seluruh gua surga bencana binatang dapat bergabung dengan para dewa Gu melalui transformasi asimilasi berbagai makhluk. Ini dapat menciptakan kekuatan pertempuran peringkat 8 sementara. Tentu saja, Fang Yuan dapat menang melawan peringkat 8 semacam ini, tetapi semua kerugian yang dihasilkan akan ditanggung oleh Fang Yuan. Bahkan jika dia menang, gua surga bencana binatang, yang telah menggunakan transformasi asimilasi berbagai makhluk, akan mengalami kerusakan parah. Ini berarti, aku perlu menyimpulkan cara untuk membatasi mereka agar tidak menggunakan transformasi asimilasi berbagai makhluk dengan seluruh gua surga bencana binatang. Petik 2. Juga, aku dapat menggunakan wajah yang dikenal untuk menyerang sekali lagi. Roh surgawi Beast Calamity berkata seseorang hanya memiliki satu kesempatan untuk mewarisinya, tetapi seberapa kuat kemampuan pendeteksiannya? Bisakah itu mengenali identitas asli Fang Yuan? Menurut deduksi Fang Yuan, kemungkinan ini sangat rendah. Namun, saat Fang Yuan menyimpulkan metode penahanan, dia memperoleh beberapa berita. Berita ini penting, Istana Naga telah muncul. Selain itu, Duke Long secara pribadi bergerak tetapi tidak dapat memperolehnya. Oh, itu karena dia dihalangi oleh aliansi 4 Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur. Petik 2. Menarik. Saat ini, Istana Naga Rumah Gu Dewa peringkat 8 terbang di langit Laut Timur tanpa menyembunyikan oranya. Itu telah menciptakan keributan besar, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan para ahli Dewa Gu memperhatikannya dengan saksama. Mata Fang Yuan bersinar terang. Dia tahu tentang keberadaan Istana Naga. Ada petunjuk yang relevan dalam warisan sejati Sekte Bayangan. Tetapi petunjuk ini hanya petunjuk yang dangkal dan tidak cukup signifikan. Konten paling berharga yang tercatat adalah, Istana Naga memiliki batasan bahwa pewarisnya harus seorang manusia naga. Meskipun Fang Yuan ingin memiliki Gu House Immortal tingkat 8, dia tidak pernah memiliki kesempatan atau waktu yang baik. Meskipun dia memiliki Bai Ningbing, akan sulit untuk mencari Dragon Palace dan akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Menurut situasi sebelumnya, meskipun Gu House Immortal tingkat 8 kuat, jika Fang Yuan mengambil risiko untuk mencarinya dan akhirnya tidak dapat memperolehnya, dia akan segera dikejar dan diburu oleh pengadilan surgawi. Manfaatnya sangat besar tetapi risikonya bahkan lebih besar, jadi Fang Yuan tidak bergerak. Jadi pengadilan surgawi telah diam-diam mencari Istana Naga dan hampir mendapatkannya. Mengetahui hal ini, Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji keempat orang Laut Timur peringkat 8 itu, kerja bagus. Dia tidak berpikir lama, Fang Yuan segera meninggalkan surga putih abadi dan bergerak menuju Laut Timur. Gua surga bencana binatang ada di sini dan tidak akan mudah ditemukan, dia bisa mengatasinya perlahan. Masalah Istana Naga mendesak, dia tidak bisa membiarkan pengadilan surgawi mengambilnya. Ini adalah rumah Gu Abadi peringkat 8 dan memiliki Gu Abadi jalur mimpi yang tidak diketahui. Beberapa hari kemudian, Laut Timur, ledakan. Di tengah ledakan hebat,
Gu Abadi Si Miao memuntahkan seteguk besar darah sambil mundur dengan cepat. Duke Long meraung keras, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya saat dia menyerang rumah Gu Abadi Istana Naga. Jarak antara keduanya dengan cepat menyusut, tetapi pada saat yang genting, Nenek Rong bergerak dan menghalangi Duke Long. Seluruh tubuhnya melepaskan gas ungu, dia terluka parah dan pucat seperti kertas. Momentum Duke Long sangat ganas tetapi pupilnya menyusut ketika dia melihat udara beracun ungu di sekitar Nenek Rong. Dia dengan cepat mengubah arahnya dan memutar balik. Nenek Rong adalah Gu Immortal jalur racun, udara beracun ungu ini adalah kartu trufnya dan bahkan Duke Long tidak mau menyentuhnya. Nenek Rong tidak dalam kondisi yang baik, selama beberapa hari pertempuran ini, kerugiannya adalah yang terbesar. Salah satu Gu Immortal intinya hancur, kecepatannya turun drastis dan dia dipaksa ke dalam kondisi yang sangat pasif. Dia mengandalkan tekadnya dan bantuan dari 3 Gu Immortal lainnya untuk bertahan sampai sekarang. Sangat bijaksana bagi Duke Long untuk memutar jalan di sekitar Nenek Rong. Nenek Rong hanya bisa melihat Duke Long dengan ekspresi pahit tetapi tidak dapat mengejar. Di antara 4 peringkat 8, 2 lainnya masih beberapa li jauhnya. Ledakan. Duke Long terbang di atas Istana Naga dan menghantam rumah Gu Immortal peringkat 8 ini dengan keras. Bam! Rumah Gu Immortal jatuh ke laut, segera menimbulkan gelombang besar. Istana Naga bertindak sendiri, tidak terbang ke langit lagi, malah bergerak lebih dalam ke laut. Duke Long hendak mengejar ketika tiba-tiba, tubuhnya berhenti dan dia menyerang ke arah area di sebelah kirinya. Tampaknya tidak ada seorang pun di sebelah kirinya, tetapi serangannya yang ganas tiba-tiba terhenti, dan dihalangi oleh seorang Dewa Abadi. Dewa Abadi itu memperlihatkan sosoknya dan tersenyum pada Duke Long, seperti yang diharapkan dari Adipati Senior Long, Anda dapat melihat penyamaran saya. Duke Long mengerutkan kening, mencibir, Song Qiyuan, Anda adalah tetua tertinggi pertama dari klan Song, seorang Dewa Abadi peringkat 8, tetapi Anda benar-benar menyerang secara diam-diam. Dewa Abadi itu adalah Song Qiyuan. Sepertinya jalur lurus Laut Timur akhirnya bergerak. Siapa lagi yang ada di sana? Keluarlah sekarang. Duke Long melirik ke bawah ke arah laut, Istana Naga perlahan menghilang dari pandangannya. Dia tidak mengejar, malah melayang di udara sambil mengeluarkan niat bertarung yang mengerikan. Pada saat berikutnya, 2 Dewa Gu lainnya menunjukkan diri mereka. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berjubah biru, dia adalah tetua tertinggi pertama klan King Yue, King Yue-an. Yang lain tampak seperti seorang gadis muda dengan mata yang cerah, awan pelangi yang indah melingkari tubuhnya. Dia adalah tetua tertinggi pertama klan Hua, Hua Kaiyun. Tuan Duke Long, Hua Kaiyun baru saja akan berbicara. Cukup omong kosong. Duke Long berteriak dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Bum bum bum. Beberapa gerakan pembunuh abadi dipertukarkan, 3 peringkat 8 jalur lurus segera ditekan dan dipaksa mundur. Duke Long terlalu kuat, dia dapat dengan mudah menekan 3 peringkat 8 Laut Timur sendirian. Fang Yuan terkejut dalam hati, dia telah berubah menjadi ular laut dan saat ini sedang berenang di laut. Jalur lurus peringkat 8 seringkali lebih kuat daripada kultivator peringkat 8 tunggal. Ini karena mereka memiliki jurus pembunuh abadi yang lebih baik dan sumber daya kultivasi yang cukup. Aliansi dari ketiga jalur lurus peringkat 8 ini benar-benar dapat menang melawan aliansi 4 orang Nenek Rong, Yang Zihe, Zhang Yin, dan Si Miao. Namun, mereka masih belum sebanding. Dengan Duke Long terlalu ganas, dia hanya menggunakan metode jalur transformasi bahkan sampai sekarang, dan belum menggunakan jurus pembunuh jalur Qi-nya yang paling mahir. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya Raja Sejati Gunung Ungu, dia benar-benar telah memaksa Duke Long untuk menggunakan jurus pembunuh jalur Qi-nya yang khas. Bukan karena Raja Sejati Gunung Ungu lemah, tetapi Duke Long terlalu kuat. Fang Yuan melihat ke Istana Naga yang jauh dan perlahan meninggalkan medan perang. Karena Song Qiyuan, King Yue-an, dan yang lainnya muncul, itu berarti jalur lurus Laut Timur telah berdiskusi dan membuat keputusan. Di antara 5 wilayah, Laut Timur adalah yang terkaya dalam hal sumber daya dan dengan demikian memiliki jumlah Dewa Gu peringkat 8 tertinggi. Hanya 3 orang yang berada di jalur lurus peringkat 8 yang muncul saat ini, pasti akan ada lebih banyak lagi yang datang. Fang Yuan memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Benar saja, seperti yang diharapkannya, 2 orang lagi yang berada di jalur lurus peringkat 8 muncul dan menghalangi Istana Naga. Zhang Yin, Nenek Rong,
dan yang lainnya segera datang dan melawan kedua orang yang berada di jalur lurus peringkat 8 ini. Pertarungan besar pun terjadi di bawah laut. Fang Yuan segera bersembunyi di lumpur di dasar laut, menunggu kesempatan yang baik untuk menyerang.